Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Qurama wal-Fudala, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, jajaran kepengurusan takmir Masjid Al-Fatah, jajaran kepengurusan panitia Ramadan Masjid Al-Fatah, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Fatah, insyaallah semuanya calon penduduk surga yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah menginjak di malam yang ke-16 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk yang ke-16, malam ke-16. Alhamdulillah. Dan insyaallah besok malam kita semua masyarakat di Masjid Al-Fatah ini, jamaah Masjid Al-Fatah, insyaallah mengadakan yaitu nuzul Quran, menyambut malam nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Dulu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, yaitu langitnya dunia, itu langsung satu gemlengan, langsung turun semuanya. Akan tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah melewati malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu dengan cara berangsur-angsur, melihat kondisi masyarakat. Al-Quran turun itu dengan cara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu dengan waktu kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu setelah umur 40 tahun. Maka kita walaupun sudah tua, sebenarnya nggak ada alasan. Wah, mau belajar umurnya sudah tua. Kanjeng Nabi mendapat wahyu sudah berumur 40. Jadi ngaji Quran itu tidak mudah, janganlah mudah. Ngaji Quran tidak mudah, janganlah dianggap mudah, jangan hanya karena mengaji
tua nggak mau mengaji. Jangan sampai meremehkan Al-Quran. Kalau kita meremehkan Al-Quran, maka akan hilang suatu keberkahan. Siapa yang membaca Al-Quran, jangan sampai mempunyai anggapan bahwasanya dia itu mendapatkan nikmatnya itu masih kalah dengan orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a al-Qur'an, tsumma ra'a anna hadan utiya afdala mimma utiya, faqad istasghara ma'adallah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia melihat bahwa orang lain yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak ahli di dalam Al-Quran, itu lebih hebat daripada dia hanya bisa membaca Al-Quran, maka dia sama dengan meremehkan sesuatu yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran, diajarkan oleh Allah bisa membaca Al-Quran, itu adalah nikmat yang agung dari Allah. Harus kita semua nikmat yang agung dari Allah. Kalau kita sampai punya perasaan kita baca Quran, kok ada orang lain kok lebih, orang lain yang mendapatkan nikmat yang lebih banyak, punya anggapan seperti itu, sama dengan meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang yang ahli Quran, orang yang membaca Quran terus menyombongkan diri, tidak boleh seperti itu. Akan tetapi harus bersyukur dihadirkan bisa membaca Al-Quran, bisa ahli di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ketika kita bersama Al-Quran, kita akan cukup bersama dengan Al-Quran. Al-Quran akan memberi keberkahan kepada kita. Bahkan orang tua yang mempunyai anak yang ahli dalam Al-Quran, itu merupakan suatu keberkahan tersendiri. Ada ulama dulu bermimpi, saat itu di dalam mimpinya ada ahli kubur. Di dalam mimpinya itu melihat ahli kubur banyak sekali. Nah, ahli kubur itu sedang berebutan makanan. Tapi banyak ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, berebutan makanan, berebut. Tapi ada salah satu di antara mereka hanya duduk diam saja, nyantai, duduk nyantai, nggak ikut berebut makanan itu. Jadi semuanya berebut makanan, tapi ada orang satu yang tidak ikut. Lama sekali. Akhirnya orang tadi ditanya oleh orang tadi ditanya, kenapa kamu tidak ikut makan berebut bersama orang-orang? Katanya, ya, saya itu mempunyai anak satu, anak saya itu hafal Quran, anak saya itu jualan di pasar sebelah sana. Itu anak saya setiap hari baca Al-Quran khatam dan dihadiahkan kepada saya. Makanya saya tidak butuh kiriman orang lain, saya cukup bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak saya dihadiahkan kepada saya sudah cukup. Nggak butuh kiriman yang lain. Sedangkan orang-orang yang berebut makan tadi itu adalah kirimannya orang-orang banyak. Kiriman misalnya ada tahlilan, ada Fatihah, kiriman bersama. Tapi ada yang satu nyantai karena mempunyai anak yang ahli Quran, setiap hari menghatamkan Al-Quran, dihadiahkan dengan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Coba nanti sama saya yang saya kerja di pasar tadi. Setelah itu bangun dari tidurnya, dicari alatannya tadi. Setelah dicari ternyata di situ ada pemuda yang berjualan, di situ sambil terus baca Al-Quran, sambil mengikuti sambil terus baca Al-Quran. Dan ternyata betul itu anaknya orang tua tadi yang sudah meninggal dunia, setiap hari membaca Al-Quran, dihadiahkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka mari kita bekali anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jelas, wailun
minal kitab wailun dibariatan kita kali la yu'allimul Qur'an wal adab di abnai celaka. Orang tua bapaknya yang tidak mengajari anaknya tentang adab dan Al-Quran. Bayang syakka di badan doa dari minha. Saya tidak ikut-ikut, saya tidak akan berusaha. Nabi Muhammad tidak sanggup. Nabi Muhammad membiarkan orang tua yang tidak memiliki anaknya tentang Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah bersabda, "Adiku auladakum masalah yang solid, ubi nabiku wa ubi adibadi wa qira'an Al-Quran." Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Ubi nabiku wa ubi adibadi. Yang pertama cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, wa qira'an Al-Quran, dan ajari anak-anak membaca Al-Quran. Maka jangan sampai anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sebagai bekal kita, sebagai celengan kita ketika kita nanti meninggal dunia. Insya Allah kalau anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, kita mendapat kiriman Al-Quran. Syafa'atul Quran qabla al-adab, syafa'at Al-Quran itu datang sebelum isi. Syafa'atul Quran mani'atul min al-adab, syafa'at Al-Quran itu mencegah dari Semoga kita semua mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran, dan insya Allah besok ada khatmul Quran di malam 17 Ramadan. Saat itulah ketika Al-Quran dikatakan, maka akan datang 60.000 malaikat. Ketika Al-Quran dikatakan akan datang 60.000 malaikat, tentunya malaikat yang datang itu akan membawa rahmat untuk kita semua, akan membawa rahmat memintakan ampun kepada kita. Maka sahabat itu ketika sudah dikatakan Al-Quran, beliau tidak langsung keluar, tidak, akan tetapi memanggil teman-temannya, memanggil para sahabat, dipanggil, ayo kumpul, tanzilu rahmat, rahmatnya Allah turun, rahmatnya Allah turun, ayo kumpul. Karena ketika dikatakan Al-Quran, doa itu mustajabah, saatnya rahmatnya Allah turun. Maka hari besok kita bersama-sama, kita khatmul Quran bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga ahli kubur kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan semoga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari